Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching atau pembelajaran mikro, Ibu Dr. Nahriana MPD, dan juga teman-teman yang sampai saat ini masih semangat untuk terus mengikuti mata kuliah Micro Teaching. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Andi Fujiyama, kemudian ada Hervianti, ada Miranda, dan juga Nurul Fatihah Ashila. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai keterampilan variasi. Jadi pertama-tama yang perlu kita ketahui dari keterampilan variasi yaitu pengertian dari keterampilan variasi itu sendiri. Jadi di sini ada salah satu ahli yang menjelaskan, yang memberikan pendapatnya mengenai keterampilan variasi. Jadi dalam buku Ahmad Sabri, yaitu Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, membahas mengenai keterampilan mengadakan variasi ialah suatu kegiatan guru dalam mengenal konteks interaksi belajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Kemudian, selain dari pendapat para ahli, di sini juga kami akan membahas pengertian keterampilan variasi menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi, menurut Kamus Bahasa Indonesia ini, keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap dalam melaksanakan tugas. Sedangkan variasi berarti selingan. Jadi, keterampilan mengadakan variasi ialah kecakapan seorang guru dalam kegiatan pembelajaran untuk diketahui atau dipahami oleh peserta didik dengan cara berseling-seling, agar peserta didik lebih mudah mengetahui atau memahami pembelajaran. Jadi itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian keterampilan variasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Tujuan variasi. Pertama, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kedua, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Keempat, mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. Kelima, menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Keenam, meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Dalam menerapkan dan mengembangkan variasi stimulus dalam pembelajaran, harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar variasi yang diterapkan atau dikembangkan tersebut bisa berguna secara efektif dan efisien, antara lain yaitu: pertama, memiliki tujuan. Variasi stimulus yang diterapkan dan dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas. 2. Fleksibel, yaitu variasi stimulus yang dikembangkan harus bersifat luas atau dinamis, sehingga memungkinkan dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tuntutan yang terjadi pada saat terjadinya proses pembelajaran. Ketiga, kelancaran dan berkesinambungan, yaitu setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memperlancar proses pembelajaran. Keempat, logis. Variasi stimulus yang diterapkan dan dikembangkan harus logis, wajar, efektif, dan efisien, tidak dibuat-buat, dan bukan sesuatu yang dipaksakan. Kelima, pengelolaan yang matang, yaitu penerapan dan pengembangan stimulus dalam pembelajaran sebelumnya harus direncanakan secara matang sehingga dapat diproyeksikan efektivitas dan efisiensinya dalam menunjang terhadap proses dan hasil pembelajaran. Unsur-unsur variasi. Dalam menerapkan dan mengembangkan variasi stimulus dalam pembelajaran, harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar variasi yang diterapkan atau dikembangkan tersebut
bisa berguna secara efektif dan efisien, antara lain yaitu variasi dalam tatap muka. Yang pertama, variasi suara. Yang kedua, pemusatan perhatian. Yang ketiga, kebisuan guru. Yang keempat, kontak pandang. Dan yang kelima adalah gerak guru. Variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Yang pertama, alat atau media visual. Yang kedua, alat atau media auditif. Yang ketiga, alat atau indera raba. Variasi pola komunikasi pembelajaran. Yang pertama, komunikasi satu arah. Yang kedua, komunikasi dua arah. Yang ketiga, komunikasi banyak arah. 5. Kelebihan dan kekurangan keterampilan mengadakan variasi. Kelebihan. Setiap keterampilan yang digunakan oleh guru tentunya memiliki kelebihan-kelebihan, sehingga guru menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kelebihan dari keterampilan mengadakan variasi di antaranya. 1. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan baik bagi guru maupun bagi peserta didik. 2. Peserta didik menjadi semangat, penuh perhatian serta ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 3. Tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien. Kekurangan. Selain memiliki kelebihan, keterampilan mengadakan variasi tentunya juga memiliki berbagai kekurangan-kekurangan. Kekurangan ini sering terjadi karena guru yang kurang terampil atau kurang mampu menerapkan keterampilan mengadakan variasi, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan di antaranya. Apabila guru salah atau keliru dalam mengadakan variasi yang dilakukannya, maka peserta didik juga akan salah penafsirannya dari pesan yang ingin disampaikan oleh guru. Apabila guru berlebih-lebihan dalam mengadakan variasi, maka pembelajaran akan terganggu dan tujuan pembelajaran pun tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai keterampilan variasi. Jadi, untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.